Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agung Udaya dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fadia Nurkafina dengan NIM 431221 2022. Di sini saya mau mempresentasikan tugas AI dan Big Data. Di sini saya memilih sektor salon kecantikan. Sektor yang saya pilih adalah salon kecantikan, yaitu bernama Smart Beauty Salon. Ini adalah industri jasa yang berfokus pada perawatan kecantikan, rambut, dan tubuh, di mana kualitas layanan dan integrasi personal antara staf dan pelanggan adalah hal yang sangat penting. Lanjut, ada karakteristik sektor salon. Yang pertama ada padat, karya, dan high cost. Nomor satu sangat bergantung pada keahlian staf, stylist, beauty dan interaksi personal dengan pelanggan. Yang kedua ada permintaan stabil. Kebutuhan untuk diri relatif stabil dan cenderung meningkat seiring kesadaran akan penampilan. Yang ketiga ada sangat kompetitif. Diferensiasi terletak pada kualitas layanan dan pengalaman pelanggan yang unik. Yang terakhir ada tren dan musiman. Sangat dipengaruhi oleh tren, mode, dan memiliki pola musiman atau misal hari raya, musim pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya. Lanjut ada masalah bisnis utama. Yang pertama ada inkonsistensi kualitas. Kualitas layanan sulit distandarisasi antar staf yang berbeda. Yang kedua ada personalisasi layanan, sulit memberi rekomendasi produk atau perawatan yang benar-benar personal. Ada penjadwalan tidak efisien, seiring terjadi antrian panjang atau sebaliknya waktu staf menganggur. Yang terakhir ada pemasaran kurang target. Biaya akuisisi pelanggan tinggi dan risiko churn. Pelanggan berarti tidak terdeteksi. Lanjut kita ada solusi AI dan Big Data. Di sini ada masalah bisnis. Yang pertama ada inkonsistensi kualitas dan personalisasi. Solusinya analisis kulit atau rambut berbasis AI, menganalisis kondisi pelanggan via kamera untuk rekomendasi spesifik. Yang kedua ada penjadwalan staf tidak efisien. Modal prediksi permintaan Big Data, menganalisis data historis untuk memprediksi jam sibuk. Yang ketiga ada retensi pelanggan rendah, analisis churn dan segmentasi AI, mengidentifikasi pola pelanggan yang berpotensi hilang untuk promosi personal. Yang keempat ada manajemen inventaris tidak optimal. Peramalan permintaan stok AI memprediksi jumlah produk yang dibutuhkan berdasarkan tren penjualan. Yang terakhir ada proses booking manual. Chatbot atau asisten virtual AI menyediakan layanan booking otomatis dan respon instan 24/7. Di sini ada peluang atau opportunities. Permintaan layanan kecantikan yang tinggi dan pasarnya bersifat evergreen atau selalu ada. Yang kedua ada peluang diversifikasi dan inovasi layanan mengikuti tren baru, misalnya perawatan, non-visual, wellness. Yang ketiga ada pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok untuk pemasaran portofolio, iklan, dan referensi. Yang keempat ada munculnya segmen pasar khusus niche market seperti salon muslimah, friendly, atau barber premium. Selanjutnya ada tantangan atau challenge. Yang pertama ada persaingan yang sangat ketat. Menjamurnya bisnis serupa dari salon rumahan hingga klinik besar. Yang kedua ada kualitas SDM, yaitu kesulitan merekrut, melatih, dan mempertahankan stylist yang kompeten dan bersertifikasi. Yang ketiga ada modal dan biaya operasional, yaitu kebutuhan modal awal yang besar dan biaya upgrade yang sangat tinggi. Yang terakhir ada regulasi dan legalitas, terutama untuk layanan invasif yang memerlukan perizinan kesehatan tetap. Selanjutnya ada rancangan solusi teknologi. Menerapkan AI dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan. Nah, selanjutnya ada penerapan AI vs Big Data. Yang pertama ada kecerdasan buatan AI. Ada rekomendasi personal, AI menganalisis histori kunjungan dan preferensi untuk merekomendasikan layanan yang sesuai. Yang kedua ada chat otomatis atau NLP melayani booking dan menjawab pertanyaan
ketemu pelanggan 24/7. Lanjut ada prediksi permintaan. Machine learning memprediksi lonjakan pelanggan, misalnya akan seperti itu. Lanjut ada big data, yaitu yang pertama ada analisis perilaku, mengelola data transaksi dan ulasan sosmed untuk melihat tren layanan populer. Yang kedua ada optimasi stok, memprediksi kebutuhan produk seperti cat rambut, serum, lulur dan sebagainya agar stok efisien. Yang terakhir ada segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan untuk strategi promosi yang lebih tepat sasarannya. Next ada alur proses data atau data critical line. Yang pertama ada mengumpulkan data, yaitu dengan aplikasi booking, data transaksi, feedback pelanggan, dan media sosial. Yang kedua ada penyimpanan dan proses cold store, AWS atau Google Database, MySQL, dan pembersihan data Python Spark. Yang ketiga ada analisis dan model AI, yaitu ada machine learning, prediksi, dan recommendation system, personalisasi. Dan yang keempat ada visualisasi dan tindakan, yaitu dashboard, Power BI, menampilkan insight untuk keputusan bisnis atau promosi dan stok. Selanjutnya kita masuk ke alat dan teknologi atau TESTO. Di sini ada tahapan, alat atau teknologi dan fungsinya. Yang pertama ada pengumpulan data, alat itu aplikasi CRM, form online, aplikasi media, dan fungsinya untuk mengambil data pelanggan dan transaksi. Yang kedua ada penyimpanan. Alatnya itu ada Google Workspace atau AWS S3, yaitu fungsinya untuk menyimpan data besar secara aman. Yang ketiga ada pemrosesan. Aplikasinya Apache Spark, Python, atau Pandas, yaitu fungsinya untuk membersihkan dan mengelola data besar. Lanjut ada analisis AI, R, Python, TensorFlow, ClickRank, membangun model prediksi dan rekomendasi. Dan terakhir ada visualisasi. Untuk alatnya ada Power BI dan Tableau. Dan fungsinya untuk membuat dashboard interaktif untuk manajer. Dan selanjutnya ada model cognitive computing dan BSS, asisten cerdas untuk manajer. Model ini menggabungkan AI, big data, dan cognitive computing untuk membantu manajer salon mengambil keputusan strategis dan operasional. Sistem bekerja seperti asisten cerdas yang menganalisis data pelanggan, tren pasar, dan performa salon untuk memberikan rekomendasi keputusan otomatis yang cepat dan akurat. Di sini ada contoh penerapan Decision Support System atau DSS. Yang pertama di situasi saat publicity, analisis AI mendeteksi pola pengguna referensi, rekomendasi DSS, tawarkan diskon atau paket spesial pada hari Senin sampai Rabu. Yang kedua ada train hair coloring, analisis AI model prediksi permintaan meningkat dalam akhir tahun. Rekomendasi DSS, tambahkan stok cat rambut dan atur jadwal styling. Yang ketiga ada ulasan negatif, analisis AI-nya sentimen analisis mendeteksi keluhan pelayanan. Rekomendasi DSS, adakan pelatihan service excellence untuk staff. Lanjut kita ke optimasi sumber daya. Otomatisasi analisis tren dan jadwal dapat mengurangi waktu manual manajer. Prediksi stok yang akurat menekankan biaya penyimpanan produk, penjadwalan staf yang efisien mengurangi waktu menganggur dan memaksimalkan layanan. Lanjut ada dampak, inovasi dan meningkatkan profit. Di sini ada inovasi bisnis. Di dalamnya ada pertama, layanan menjadi lebih personal atau rekomendasi AI. Yang kedua ada penerapan sistem harga dinamis atau promo jam speed. Yang ketiga ada peluang layanan baru seperti konsultasi kecantikan virtual atau analisis wajah otomatis. Lanjut ada peningkatan keuntungan. Yang kedua ada mengurangi
kehilangan pelanggan karena antrian atau booking otomatis. Yang ketiga ada meningkatkan margin keuntungan lalu efisiensi bahan baku. Dan yang terakhir ada ROI, Return on Investment, promosi lebih tinggi karena dapat sasaran berbasis data. Dan yang terakhir ada aspek etika dan privasi data. Kita bahas yang etika dulu. Yang etika ada pertama ada transparansi AI, digunakan secara adil dan transparan. Rekomendasi tidak boleh mendiskriminasi. Yang kedua ada hindari bias. Algoritma tidak boleh memiliki bias pada jenis kulit atau penampilan tertentu. Dan ada human in the keputusan akhir tetap melibatkan. Dan yang terakhir ada manusia atau stylist atau beautician demi keamanan. Lanjut, kita ada privasi data, yang di dalamnya ada kerahasiaan atau data pelanggan itu disitu juga kerahasiaan, foto analisis wajah, riwayat, dan perawatan harus dirahasiakan karena itu sifatnya privasi orang. Yang kedua ada regulasi, wajib mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi dengan UU PDP. Yang terakhir ada keamanan, menggunakan enkripsi data, pengaturan akses, dan sistem keamanan yang kuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan untuk Pak Agung dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.